Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah ya, belum jelas siapa yang menang Pilpres ini, kok Partai Demokrat dan Golkar sudah mulai saling singgung sana sini begitu kan. Ada apa begitu? Ini Golkar minta jatah 5 kursi menteri, Demokrat mengatakan baiknya menahan diri. Ini kok saling bantah begitu kan ya, kok saling rebutan kekuasaan ya, ada apa begitu. Kemarin ada yang bilang bahwa Prabowo dan Jokowi ya saling adu kekuatan. Siapa di balik ini semua ya, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa orang-orang Jokowi kalau Pak Prabowo jadi presiden katanya begitu kan ya, banyak yang akan meninggalkan Jokowi katanya. Apakah benar seperti itu begitu kan? Ini banyak sekali muncul spekulasi itu, dan sekarang ada partai Golkar yang kemudian menginginkan 5 menteri katanya ya. Demokrat yang mengatakan jangan, sebaiknya tahan dulu begitu kan, menahan diri katanya begitu. Kenapa? Wah, ini sudah mulai oleng begitu kan ya, belum apa-apa sudah mulai oleng di situ begitu. Artinya pada intinya koalisi besar itu bisa menandakan ya, satu sisi adalah kalau menang mereka rebutan kekuasaan, mana posisi mereka begitu ya. Wah, jangan-jangan nanti kekuatan Partai Demokrat kan tidak seberapa begitu ya. Tapi pada intinya adalah ya, Demokrat itu lebih dekat dengan Pak Prabowo sebenarnya begitu. Ini Golkar minta jatah 5 kursi menteri, Demokrat baiknya menahan diri. Mari baca komentar-komentar dari netizen ya. Ini kuenya nggak cukup ya. Gini nih alasan Indonesia sudah susah maju ya. Kursi menteri buat terima kasih, bukannya dikasih ke yang benar-benar paham dan baik dan capable katanya. Nonggo oi belum diumumkan sudah ribut masalah soal menteri, soal jatah menteri di kabinet begitu kan ya. Dulu heboh pas emak Banteng bilang emoh kalau cuma dikasih 4 kursi, padahal PDIP ya partai pendukung utama. Ini Golkar yang bukan partainya capres terpilih kok ya nentuin jatah. Gimana kalau tahu-tahu Prabowo lewat adiknya ya ngikutin cara emak-emak Banteng. Pokoknya Gerindra ya harus 6 kursi. Moh aku. Ya pasti begitu kan ya. Ya karena memang kekuatan atau besar di situ adalah Gerindra dengan Golkar begitu kan. Saya yakin Partai PAN akan dapat 2, terus kemudian yang lain seperti Demokrat mungkin dapat 1 begitu kan ya. Mungkin ya Partai Gerindra dan Golkar mungkin saya kira prediksi bisa dapat 3 dan sebagainya begitu kan. Tapi kalau minta 5 jatah kuenya tidak cukup begitu kan. Mau dikasih siapa? Sedangkan di balik ini semua begitu di belakang Prabowo itu, wah banyak sekali orang-orang mereka begitu. Ya kontribusinya seperti Nusron Wahid ya oke lah kalau masuk kepada Partai Golkar. Yang bukan non partai, yang bukan non partai di situ begitu kan. Masa tidak dapat juga kuenya? Jangan ini tidak cukup kuenya begitu. Sekarang sudah mulai sindir begitu. Kenapa? Ya karena Partai Demokrat kalau dapat 1 ya gimana begitu kan, seharusnya kan 2 juga begitu. Jadi saya kira bahwa banyak sekali perdebatan-perdebatan yang muncul begitu. Ini narasi-narasi dari netizen agak ngeri begitu kan. Mestinya 10 menteri begitu Golkar, sisanya Gerindra, yang lain mah kasih ecek-ecek aja katanya ya. Sesuatu yang sangat wajar meski urusan pemilihan menteri menjadi hak prerogatif presiden, bahwa salah satu penyebab mendukung seorang menjadi presiden adalah diikutkan dalam pemerintahan, sehingga permintaan Golkar ada hal yang biasa. Dikasih 5 syukur, dipercayakan 6 tidak ditolak juga. Ini komentar-komentar dari netizen ya, karena Pak Jokowi sudah mau masuk kepada Partai Golkar, Gibran sudah posisi di situ, masa ya mau diberikan 5? Ya pasti kurang lah, setidaknya 6 dan 7 mereka. Kenapa? Karena di balik seorang Jokowi itu begitu kan ya, dia punya menteri. Satu sisi Bahlil mau diusulkan, seperti yang lain juga mau diusulkan begitu. Orang-orang Jokowi akan masuk di kabinet di situ begitu. Saya kira yang bukan lantas bagaimana dengan Gelora Pak Fahri Hamzah, masa tidak dapat menteri di situ begitu kan ya, atau yang lain tidak dapat menteri, ini gimana begitu. Artinya apa? Artinya ya sampai hari ini masih rebutan sana sini begitu. Ini kacau begitu ya, belum apa-apa diumumkan siapa yang menang sudah rebutan kursi.
Golkar minta jatah 5 kursi menteri, Demokrat mengatakan baiknya menahan diri. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menargetkan 5 kursi menteri diisi oleh kader dari partai yang dipimpinnya pada pemerintahan periode 2024-2029. Golkar merasa pantas dapat 5 kursi menteri karena kontribusinya memenangkan pasangan Prabowo Gibran Prabowo Gibran. Bahkan jadi dapil Pileg 2024, suara partai berlogo pohon beringin tersebut juga kencar, muncar karena menang di 15 dari 38 provinsi. Merespon itu, Deputi Bapilo DPP Partai Demokrat Hamran Lakumani mengingatkan agar anggota Koalisi Indonesia Maju atau parpol pendukung Prabowo Gibran dapat menahan diri saat ini. Kamhar mengatakan demikian karena saat ini masih berlangsung proses rekapitulasi. Jadi sekarang sudah mulai sindir begitu kan apalagi sudah jadi nanti begitu kan. Apalagi sudah benar-benar terpilih di situ begitu. Lantas apa? Satu menyodorkan ini, menyodorkan itu, menyodorkan ini dan itu. Yang paling sangat disayangkan itu adalah ketika sudah keluar-keluar melawan sana sini, melawan ke sana sini begitu kan. Tapi tidak mendapatkan apa-apa begitu. Yang dapat hanya ketua umumnya partainya saja begitu kan. Seperti Partai Demokrat misalnya. Ini hanya dapat 1 misalnya. Mereka yang kemudian dapat 1 mungkin hanya AHY begitu kan. Sedangkan yang lain gimana coba? Jadi saya kira inilah politik yang ada di Indonesia begitu kan. Kadang kita tidak menentu di situ begitu. Bahkan karena saat ini proses rekapitulasi masih berlangsung, ada baiknya kita menahan diri menunggu pengumuman resmi KPU. Bahkan menurut Kamhar, sah-sah saja setiap partai menyampaikan aspirasi termasuk Golkar yang mengajukan proposal 5 kursi menteri di kabinet. Meski begitu, soal jabatan menteri lebih baik diserahkan kepada Presiden RI terpilih yang punya hak prerogatif. Bahkan hal sepenuhnya menjadi hak prerogatif Pak Prabowo sebagai presiden terpilih jika hasil rekapitulasi nasional real count Pilpres telah ditetapkan KPU pada 20 Maret mendatang Tapi kita tunggu saja begitu siapa yang menang mereka. Jangan-jangan ada 2 putaran begitu kan. Jadi belum siapa yang menang sudah menyodorkan nama-nama menteri, meminta jatah menteri di situ begitu kan. Sangat-sangat disayangkan begitu tapi tidak menjadi masalah. Ini bagian dari demokrasi kita begitu. Prabowo mungkin satu sisi harus menahan diri di situ begitu karena di belakang Prabowo juga banyak mereka. Pasti orang-orang Prabowo. Bahkan Demokrat bakal taat asas dan menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo. Pada saat nanti tentu saja ini akan dibicarakan bersama antara presiden terpilih dengan pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi, termasuk terkait konfigurasi dan komposisi koalisi. Ini sangat luar biasa, tapi pada intinya adalah masyarakat bisa menilai belum apa-apa sudah berbicara terkait dengan kabinet ini begitu kan. Ada inginnya 5 menteri, 3 menteri, 2 menteri. Wah, ini tidak cukup nanti kuenya Oke, mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.